Umum ya. Ada pertanyaan dari teman-teman ya, kita lihat tuh. Om, kenapa ya ikan upacara? Nah, bagaimana solusinya? Nanti akan saya jawab, saya akan balikkan videonya. Kita akan lihat aktual ikannya ya. Ada yang upacara pertama, keduanya airnya bau. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana penanganannya ya. Ya pasti buang 30-70%. Kalau kondisi seperti ini, saya buang 70%, nanti ganti air baru, kasih garam grosok atau garam non yodium, diaduk rata airnya, lalu disebarkan rata ke seluruh kolam, lalu kasih probiotik. Itu pertama. Keduanya nanti ikan puasa selama 12-24 jam ya. Nah, setelah itu di minggu pertama itu disarankan untuk pemberian makan sedikit. Kenapa? Dimana kita ganti air itu kasih probiotik supaya dia bekerja dengan baik ya, bekerja dengan aktif di minggu pertama itu. Karena pemberian makan sedikit itu nanti fases atau kotoran ikan itu sedikit, jadi bakterinya bekerja dengan baik. Kalau kita mau memberikan pakan banyak lagi ya tetap aja kalah dia sama bakteri baiknya probiotik itu, gitu kan. Jadi nanti tidak bekerja, sama saja, nanti 3 hari ganti, 3 hari ganti, capek gitu kan. Nanti untuk detailnya saya akan coba video terakhir ya. Yang ketiga, nanti di minggu kedua langsung pemberian pakan geber nggak apa-apa, asalkan airnya sudah hijau ya. Banyak teman-teman yang bertanya konsultasi ke saya by WA, itu saya jawab alhamdulillah bagus ya, tapi saya videokan biar teman-teman lebih paham seperti itu. Kan coba lihat ya, ikannya pada upacara, lihat tuh upacara ya, tuh upacara, lebih dekat lagi, zoom, tuh upacara ya. Nah, penyebabnya, jadi kalau saya ditanya itu pasti akan bertanya kembali penyebabnya apa gitu. Penyebabnya adalah bakteri air itu tidak bekerja dengan maksimal. Buktinya adalah airnya coklat. Kita lihat di kolam sebelah ikan nggak ada yang upacara, tapi ikannya pada di bawah. Ini buktinya adalah bakteri baik bekerja dengan aktif. Nah, untuk caranya seperti ini ya. Kita akan coba lihat kenapa ikan itu pada upacara pertama, keduanya kenapa airnya bau. Kita lihat tuh. Wah, nah umum ini tuh liatin tuh kan. Nih, ini baru dipipa saja. Kita akan coba cabut. Waduh, tuh liatin tuh ya. Itu adalah yang ada di bak kontrol dalam ya. Jadi karena memang kolam saya ini adalah kolam semen, ada bak kontrol 30x30 di tengah. Itu adalah sebagai padatan akan berkumpul di situ, adalah penampung padatan ya. Yang pertama itu, yang keduanya pipa yang dari luar ini sampai ke dalam itu juga penampung padatan. Jadi ada double, beda dengan kolam terpal ya. Nah, disarankan ketika buang air itu dikocor ya. Jadi ini adalah hari ke-35 untuk perawatan air mingguan. Nah, kita akan kocor air baru ya. Disarankan untuk kocor air baru ketika pengurasan kolam ya. Ketika pengurasan kolam. Nah, sambil kita nunggu saya akan menjelaskan ya. Usahakan dikocor. Tuh, ada beberapa ikan yang upacara ya. Nah, di hari ke-35 ini saya berpesan pada teman-teman ya, tebar longgar dulu gitu kan. Kalau cuacanya baik, tiap hari panas sih tidak masalah. Kalau cuacanya kurang baik, hujan terus ya begini hasilnya. Kalau tebar padat ya, atau tebar standar lah gitu. Jadi kita akan menunggu air 70% terbuang pertama. Ada 2 kriteria ya. Yang pertama adalah nanti kita akan ambil kolam sebelah karena airnya bagus. Tapi bagi teman-teman yang mempunyai 1 kolam, itu ada kriteria kedua, kita ganti 70%. Setelah itu ikan puasa, lalu minggu pertama nanti
apa namanya, kita pemberian makan sedikit, minggu kedua baru digeber ya pakannya ya. Nanti kita akan coba tunggu seperti apa ya, seperti apa pemberian garam sama probiotiknya setelah buang 70% airnya. Nah, karena saya punya kolam 2, airnya bagus, nanti saya akan ambil ya. Jadi ada 2 solusi, nanti teman-teman tergantung dari teman-teman itu punya kolam berapa dan kenangannya seperti apa. Tapi kisi-kisinya hampir sama seperti ini ya. Sudah 70% ya. Ini sudah saya tutup. Nanti kita akan ambil dari air kolam 2 ya. Ini bagi teman-teman yang mempunyai 2 kolam. Nah, setelah ditutup, saya ambil kolam 2 karena memang kolam 2 ini ikannya sehat. Syaratnya itu ya, air kolam 2 ini bagus, hijau, dia berkembang biak, bakterinya itu bagus, diambil ke kolam yang tadi ikannya upacara ya. Pertama, keduanya adalah jika teman-teman tidak mempunyai 2 kolam, itu enggak apa-apa, nanti kocor saja, gede enggak apa-apa. Nanti pemberian probiotik dan garamnya saya akan praktekkan. Kita lihat tuh dikocor ya. Tuh dikocor ya. Nah, karena yang diambil adalah kolam 2, yang dikocor gede adalah kolam 2. Nah, setelah air sudah mulai tinggi ya, ambil dari kolam 1, kita sediakan garam glosok, kita ambil 2 genggam ya. Kita lihat. 1, 2. Nah, ini aduk rata. Ini sebenarnya sudah saya share ya, tapi karena ada teman-teman yang bertanya pasti akan saya jawab dan praktekin. Jika tidak ada waktu buat membuat video, saya biasanya hanya ucapan saja ya, hanya omongan saja, tapi dari situ teman-teman bisa belajar, bisa mengerti apa yang dipertanyakan itu akan saya jawab walaupun lewat lisan saja. Kalau ini kan lewat praktek ya. Nah, ini diusahakan untuk apa namanya, larut dalam air. Nah, setelah itu kita tuangkan ke kolam ya, karena saya sendiri tidak dibantu. Nah, ini tuangkan kolam saja begitu ya. Nah, ini masih ada sisa, saya nggak berani ya. Usahakan apa namanya, garam itu sampai larut ya. Nah, karena saya sendiri ini pemberian probiotik, karena ikannya sudah gede, kita biasanya kasih 3-4 tutup. Ini dikasihnya 5-6 ya, 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kira-kira ya 6 tutup. Nah, tutupnya biasanya seperti ini tuh ya. Nah, itu saja. Nanti bagi teman-teman yang mempunyai kolam 2 boleh seperti ini, tapi jika tidak mempunyai kolam 2, nanti silahkan kocor air baru sampai dengan ketinggian semula. Nanti puasa 12 sampai 24 jam ya kalau ikannya upacara. Nah, di situ nanti dilakukannya di pagi hari, karena proses dimana apa namanya, bakteri baik itu bekerjanya pas siang hari ketika yang namanya matahari menyinari kolam. Nah, dipuasakan 24 jam 12 sampai 24 jam itu supaya bakteri bekerja dengan baik. Nah, di minggu pertama nanti kita pemberian makan sedikit demi sedikit ya, supaya bakteri itu bekerja dengan baik. Nanti airnya sudah hijau bagus. Nah, setelah itu kita nanti apa namanya, di minggu kedua baru digeber pakannya ya. Itu saja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses bersama.